Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan yang besar. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan kami, buat apapun yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini, kami mau terus belajar percaya bahwa semuanya seizin Tuhan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau terus berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini setiap kami datang dengan satu motivasi yang sama, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Kau pribadi yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan yang paling tahu apa yang sedang terjadi dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang siang hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Tuhan melawat setiap kami. Tuhan tidak berbicara buat setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar segala sesuatu yang kami naikkan pada siang hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang luar biasa. Melalui ucapan syukur doa kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara penuh atas ibadah kami. Melalui ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
sama-sama kita belajar pujian ini.
menjadi yang layak segala terima segala yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tahu Kau ada di tengah-tengah siap kami pada siang hari ini. Yang siap muji Dia lebih lagi sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Kurang semangat semuanya, shalom. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang minimal 10 orang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Oh Tuhan kami yang hebat Tuhan. Pemenang seluruh
berdiri, amin. Yang kuat berdiri sama-sama angkat tangannya ke atas. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah kami yang sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Yuk sama-sama pakai gerakan ya.
pujian yang kami naikkan benar-benar lahir dari hati kami Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur kami, rasa terima kasih kami, pengakuan kami akan segala kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami yang mulai jauh dari Tuhan, kami yang mulai meninggalkan jam-jam doa kami. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang besar yang terus memelihara hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kalau dulu Tuhan tolong kami percaya hari ini dan ke depan Tuhan juga sanggup tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semuanya boleh terus bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau sebentar kami akan sama-sama dengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan, buat siap kami melalui hamba-Mu. Terima kasih, biar kami boleh belajar, kami boleh menjadi pendengar, pembaca dan pelaku firman Tuhan yang setia, yang terus berusaha Tuhan, hari demi hari, menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Cek. Shalom. Shalom Elohim. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Bisa tos kiri kanan lagi. Kamu luar biasa. Puji Tuhan. Silau ya. Oke, terima kasih pertama kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan buat saya masih dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sesuai dengan tema kita adalah waktu menurut Alkitab. Pada mulanya pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia begitu detail dengan waktu yang Dia tentukan. Dari hari pertama Tuhan menciptakan terang, cakrawala, darat, laut, benda-benda penerang, matahari, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Hari yang kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan, binatang-binatang, di udara, di laut. Hari ke-6 Dia menciptakan binatang di darat dan termasuk manusia. 6 hari penciptaan ini merupakan suatu waktu yang Tuhan suatu kronologis atau suatu peristiwa, deretan peristiwa yang Tuhan lakukan. Jadi ada 3, menurut Alkitab ada 3 waktu. Istilah dalam bahasa Yunani, yang pertama ialah waktu kronos, ya. Jadi sesuai dengan urutan waktu, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, itu namanya kronos, kronologi. Yang kedua tentang aion, waktu aion. Ini berbicara tentang waktu jangka pendek atau jangka panjang. Sekejap pada waktu iblis mengajak Tuhan membawa dia di bumbungan bait Allah dan dia memperlihatkan dalam sekejap semua keindahan dunia ini. Jadi itu juga berbicara tentang aion. Waktu penciptaan sampai kedatangan Kristus kedua kali, sampai di dunia yang akan datang, dunia kekekalan. Itu juga termasuk waktu aion. Jadi waktu yang pertama ialah kronos, kedua aion, yang ketiga waktu kairos. Ini sudah tidak asing bagi kita, para kaum muda. Kairos itu berbicara suatu periode atau momentum.
Karena di dalam kronologis yang ada periode-periode tertentu, ada momentum-momentum tertentu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan ini kita harus menggunakan dengan baik. Karena waktu itu, kesempatan itu tidak ada yang kedua kali. Saya tadi berbicara di Tunas Remaja. Kalian periodenya Tunas kurang lebih 2-3 tahun. SMP, SD kelas 6. Youth mungkin 3 tahunan. 4 tahun, 5 tahun. Habis itu kita masuk masa dewasa. Ya. Nah ini masa-masa kronologis ini kalau kita tidak isi dengan kairosnya Tuhan, waktu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan buang sia-sia. Ada beberapa yang saya catat yang menjadi rema bagi saya dan ini menjadi berkat buat saudara-saudara yang kekasih. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan kairos, waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, kita harus membaca Alkitab. Saya tidak bosan-bosan, saya bilang selalu. Membaca, saya bilang banyak baca Alkitab periodenya ini. Kalau kamu mencintai Tuhan, kata firman Tuhan, bohong kita kalau kita tidak baca Alkitab. Aku cinta Tuhan. Secara implisit, Mazmur 119 ayat 97 bilang apa? Daud bilang, betapa ku cintai Tauratmu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Dia berkata itu karena dia sudah mengalami betapa firman Tuhan itu begitu berkuasa. Jadi periode-periode ini yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, bertindak, itu akan melalui lewat begitu saja. Ada waktu kairos. Jadi yang pertama yang harus kita catat, bagaimana kita menggunakan kesempatan waktu kairos itu, yaitu kita harus banyak baca Alkitab. Seperti seorang prajurit yang biasa memanak anak panah, Mazmur 127, mengisi tabung panahnya dengan anak panah. Kalau kita berperang, seorang prajurit, tentara, kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kita harus membawa amunisi, peluru apapun itu, supaya pada waktu kita berperang kita tidak kekurangan. Demikian juga kita seorang pelajar, sudah mulai masuk di dalam kuliah, bekerja. Kalau kita tidak mumpuni di dalam keahlian, pengetahuan, kita susah untuk bersaing. HP saya bilang, HP aja hampir setiap hari mungkin ya. Mereka selalu bereksperimen, bertambah model bentuknya, speknya bagaimana, RAM-nya lebih besar. Kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada kalau kita tidak suka baca Alkitab. Sampai menjadi hobi. Itu minta Tuhan, Tuhan, saya kok susah untuk baca Alkitab ya. Kasih hati yang suka baca Alkitab. Karena firman Tuhan ini tidak bisa. Karena iblis tahu pada waktu kita membaca Alkitab, dia susah untuk mengalahkan kita. Yaitu pikiran Kristus, apa yang harus kita harus memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Yaitu firman Tuhan itu harus masuk di pikiran hati kita. Bagaimana? Baca. Turit. Suatu tindakan harus baca. Diusahakan. Tadi ada yang bilang, saya baca sekarang Kak di sekolah. Kadang-kadang di tengah-tengah saya sekolah, walaupun kadang-kadang tidak konsentrasi, tapi saya baca. Jadi kita harus berlomba-lomba
membuat waktu untuk baca Alkitab. Karena dia akan membuat kita berhasil. Amin. Firman Tuhan ini akan membuat kita berhasil dan beruntung. Mazmur bilang apa? Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Akarnya merambat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil dan beruntung. Hoki. Ada hoki. Hoki. Bejo. Betul. Kita semua, saya tidak ada apa-apa. Semua kita manusia biasa. Tapi kalau diisi oleh firman Tuhan, waduh, kita seperti bom atom. Dinamit. Kuasa. Itu tadi Angel tadi nyanyi. Kuasa. Luar biasa kuasa itu. Kuasa itu sudah ada di dalam kita. Kita tidak perlu seperti film Spider-Man, mutan itu yang apa itu? Yang manusia batu ya. Makan rumput apa itu? Manusia hijau itu loh, bukan butuh hijau ya. Yang Hulk itu loh. Dia tidak perlu makan, kalau papai mungkin makan papai, makan sayur. Baru dia jadi kuat. Kalau ini tidak, Dunamos itu sudah tinggal di dalam kita. Kita tinggal bisa menggunakan kapan saja. Masalahnya kita baca Alkitab apa enggak? Apa yang mau kita andalkan? Skill, kekuatan kita? Nggak bisa. Lebih hebat manusia di dunia ini daripada kita. Orang dunia lebih hebat. Kecerdasan, life skillnya, kemampuan. Firman Tuhan ini luar biasa. Tidak ada yang bisa mencerdaskan manusia selain dari membaca Alkitab. Yang lebih, seorang presiden bilang, Roosevelt, kalau salah dia presiden ke-17. Orang-orang ini sudah mengalami sendiri. Seorang Daud, raja, administrator, pemimpin perang. Apalagi pemain komposer, pencipta lagu, penggubah lagu. Kita apa? Ya, dibandingkan mereka. Mereka sudah tunjukkan teladan. Karena suka firman Tuhan, baca Alkitab. Itu kita sedang menaruh, menginvestasi, menabung hikmat. Akal budi, pengertian. Jangan sia-siakan. Ambil hari-hari ini. Saya bilang kalian rata-rata saya hitung dua pasal. Saya bilang 5. Kalau perlu satu hari 15 sampai 20 pasal. Harus banyak. Periode 5-6 tahun ini kamu harus fokus. Karena suatu saat kamu akan berperang, kamu tinggal memakai senjata-senjata itu. Nggak usah berusaha untuk jadi sukses. Kamu jadi sukses. Kamu berhasil. Karena Tuhan akan mendorong kamu. Nggak bisa kamu kalau nggak menjadi sukses. Dia akan mendorong kamu. Nggak tahan. Saya bilang, saya katakan selalu, jangan sia-siakan waktu itu. Kairos, ambil waktu itu. Cari Tuhan, berdoa. Bersatu terus. Kayak kita yang pemain musik, keahlian kita. Tapi kita kosong. Cuma sekedar tampil. Tidak ada kuasa. Kapan-kapan saya tentang 4 dimensi kekuatan. Kuasa di dalam Alkitab itu ada banyak macam. Ada kuasa Dunamos, Exousia, Icus, sama Kratos. Saya baca-baca, iya. Orang-orang dunia bisa menunjukkan, mereka bisa jalan di atas air. Orang-orang fasik yang jahat. Sulap bisa menghilang. Zaman dulu pernah, Elia pada waktu dia masuk di keretanya seorang Ethiopia, Sri Kandake, bendahara negara Afrika. Cepat loh.
Langsung masuk terus keluar. Itu pakai kuasa apa? Kratos. Itu rahasia. Firman Tuhan itu waduh luar biasa. Amsal bilang apa? Dia seperti mutiara. Semakin kita gali, kita akan semakin dalam kita dapat yang berharga. Iblis bilang, itu para pendeta. Itu orang pengajar aja. Orang rohaniawan. Baca Bapak Ibu. Saudara-saudara. Teman-teman baca. Kondisikan waktu hari-hari ini. Baca Alkitab. Saya dengar kesaksian dari Cik Neng bukan Cik Neng. Cik Yen. Kemarin khotbah. Saudara, saya paling senang kalau saya bangun pagi, saya cari Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Waduh, itu luar biasa ya. Sesibuk-sibuknya kita, schedule-nya kita sampai mungkin bisa malam itu jadi pagi. Ada orang kan begitu, kerja dari malam pagi, siang, malam pagi. Sampai mungkin 6 hari kerja tidak cukup. Kalau boleh 10 hari kerja. Baru hari ke-11 baru libur, Sabat. Pernah dibuat di Inggris. Dibuat 10 hari kerja. Semua karyawan tepar, sakit semua. Tuhan sudah bilang 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Nah di sela-sela kronologis ini kita cari Tuhan. HP aja pakai terus drop. Betul ya Bet ya? Habis baterai tidak kuat. Pakai power bank. Iya tuh, dicas pakai extra jos. Saya dulu. Iya tuh. Saya kerja di pabrik di Gedangan. Ya Nis ya. Saya kerja di Gedangan buat besi dulu. Bor. Kan karyawan harian. Mertua saya bilang, karena memang saya biasa kerja kantoran dulu. Lalu kerja coba ikut terus kerja. Ya karena begitu ya, berusaha ya. Terus itu baru mau menikah waktu itu. Saya puasa 40 hari. Ya begitu. Akhirnya singkat cerita. Apa tadi? Menikah, saya lupa juga tadi. Ada sesuatu yang salah. HP ya. Jadi kita harus di-upgrade ya. Pokoknya di-upgrade aja. Jadi kita harus cari waktu untuk Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan. Extra jos kok tadi. Extra jos. Di doping ya toh. Saya minum. Awalnya kuat. Masuk sip 3. Jam 11 sampai jam 8 pagi. Jam 3 itu enggak kuat saya. Tetap enggak kuat. Berarti kita butuh Tuhan. Saya kan pernah bilang ya. Habitatnya ikan di mana? Di air, di laut. Habitatnya tumbuh-tumbuhan di tanah. Manusia di mana? Di dalam Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia tidak bilang kepada pohon, enggak. Dia bilang, tanah, hendaklah engkau mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Pada waktu dia menciptakan hewan di laut, di udara, dia bilang apa? Laut, hendaklah engkau mengeluarkan binatang-binatang di laut. Pada waktu dia menciptakan manusia, dia lihat ke dirinya sendiri. Ya apa itu? Maksudnya lihat pakai cermin. Dia berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita. Berarti kan lebih kan? Plural, jamak. Itu yang menjadi sampai sekarang perdebatan. Padahal di kitab lain juga itu bilang begitu, saya baca terjemahannya mereka. Kita juga. Ya ini untuk mendeskripsikan 3 pribadi ini susah. Itu ada pendeta bilang, Yesus sama Allah itu sedikit rendah Yesus. Wah ini bahaya ini. Nggak bahaya tak?
Enggak bahaya. Bahaya itu. Jadi kita harus habitatnya di Tuhan. Apa-apa cari Tuhan. Apa-apa tetap persekutuan kita dengan Tuhan, jangan tergantikan oleh si A, si B, si C, si D. Nah, siapa itu saya enggak tahu. Mungkin pacarnya. Ya karena di gereja mungkin enggak ada. Ya ada ini saudara. Dirombeng katanya. Ada yang bilang begitu. Ya, agak sedikit kasar ya. Harus jangan. Kamu itu berharga. Yesaya 43:4. Karena engkau berharga di mataku, aku memberikan bangsa-bangsa menggantikan nyawamu. Sampai sedemikian. Israel di biji matanya Tuhan. Yang lain tidak tak anggap, kamu tok loh, kamu tak anggap. Oh, kalau Tuhan sudah menganggap kita demikian berharga, terus kita rombeng gitu loh. Sampai jual diri gitu loh. Nggak keterlaluan. Kayak orang Batak bilang keterlaluan. Jangan keterlaluan. Horas. Orang Batak semua di sini. Puji Tuhan. Kalau orang NTT apa? Kalau Horas? Manise. Oh, Manise itulah. Ambon. Iya. Majua-jua orang Nias. Yahoo. Ya. Kadang belajar. Nah, teman-teman di sekolah kita kan banyak lari luar pulau semua ya. Puji Tuhan. Back to the Bible. Yang pertama kita harus baca Alkitab. Rame. Baca Alkitab. Saya juga sudah masuk masa apa kita ini ya? Generasi Y. Betul ya saya? Tahun 80 ke atas ya? 1980 masuk generasi X, Y. Iya saya kok. Kan ada urutannya. Agensi generasi Z. Tapi saya masih baca Alkitab. Kalau kamu nanti dipakai Tuhan, enggak usah heran. Karena itu gandengannya. Karena enggak bisa kalau Tuhan sudah kamu baca Alkitab, baca Alkitab, jadi hobi, kebiasaan, habit. Terus Tuhan, enggak mungkin. Tuhan pakai kamu. Tetap harus baca Alkitab. Baca yang banyak. Karena itu yang menjadi kekuatan kita. Ya. Biar tidak lupa. Nah itu. Yosua 1 ayat 8. Tetapi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Betul ya Nisha? Terus apa lagi? Ayat hafalan loh itu. Ada yang hafal? Dia baca. Saya lihat kok Jackson sudah gini-gini. Oh, sudah muncul di belakang. Supaya engkau bertindak, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan. Nanti yang lain ditambahkan, kata firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu yang pertama, baca Alkitab yang banyak. Yang kedua, cepet deh. Hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita tahu sekarang, baca dulu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Baca. Nah itu. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata sebelumnya itu sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah catat loh. Bayangkan image-nya Tuhan ya. Itu hati-hati dengan image kita. Image kan berkaitan dengan visual. Yang kamu lihat itu terus
jadi seperti itu kamu. Korea terus seperti itu, kayak nanti seperti itu. Padahal kamu di Indonesia. Biasa artis-artis naik turun mobil, naik mobil di gedung. Kita ya rumah kan biasa tuh. Iya kan? Nanti kamu beranggap, oh ini rumahku yang kayak istana yang di situ. Di Korea gitu-gitu. Nggak. Kita di alam nyata yang berbeda. Ya kan? Kita harus rubah. Kita diubah sama iblis loh. Dari HP. Generasi dingkluk ya kan. Hoi, Res, siapa Res? Res, nggak direngokno, dibiarno. Res, hari, hoi, ada apa? Wah, bahaya itu. Oke, ya. Terus lanjut. Jadi sudah dipersiapkan Allah supaya Ia mau, Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalamnya. Yang poin yang kedua, bagaimana kita menggunakan kairosnya Tuhan waktu banyak baca Alkitab. Teman-temanku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena kita dipanggil sesuai dengan potensi yang Tuhan mau. Itu tanya Tuhan. Tuhan mau jadi apa? Kita tanya Tuhan, nanti Tuhan arahkan kita mau jadi apa. Tadi anak di Tunas jadi chef, ada jadi pendeta, terus ada yang jadi pemain musik, ada yang jadi itu public speaking, ada yang seorang penari, kecak, ya kan? Kok ketawa ya? Saya kan cuma memperagakan. Terus, ya kita harus seperti itu. Kita harus menyatakan kebenaran kita. Firman Tuhan bilang. Memberitakan firman Tuhan. Itu panggilan kita. Kadang-kadang orang itu, kalau dengar tentang Injil itu agak sedikit alergi loh. Cuma saya belum mengadakan pooling loh. Deteksi kalau dulu zaman Jawa Pos kan ada deteksi ya. Itu ya, betul ya. Tahu Jawa Pos ya? Pernah baca? Oh enggak baca. Oh sudah generasi media sosial ya. Zaman saya Jawa Pos. Kalau teman-teman yang biasa kuliah kan ada buat SPSS ya. Data, terus ada yang diagram pakai batang apa macam-macam. Nah itu. Jadi kalau di pooling mungkin orang takut. Dan Tuhan ingatkan saya juga. Beberapa minggu Tuhan bilang, maukah engkau memberitakan namaku? Saya sedih loh. Saya pikir-pikir iya ya. Saya sudah sekolah, sudah ilmunya mungkin sudah cukup. Kok masih kadang-kadang agak takut gitu. Tuhan, tolong Tuhan. Terus kemarin saya mulai lagi. Pas saya ngajak nganter anak KKR ke Trosobo, saya kan suka duduk di depan, kita sewa bemo. Cerita-cerita dulu, biasa begitu. Masuk langsung, percaya enggak percaya mati loh. Masuk neraka loh Pak. Langsung diambil, wow Tuhan misalnya terlalu gitu kan. Enggak begitu juga kali ya. Kita ngomong dulu, ada jalan ceritanya. Singkat cerita, saya cerita. Ngelak. Akhirnya saya enggak tahan, Tuhan gimana mau mulai ya. Kadang begitu loh. Kadang kemarin yang ikut, apa itu? Apa itu yang kemarin Mister dari Amerika itu loh. Pakai apa itu? Metode 4 ladang ya. Angel Lali. 4 ladang. Saya kadang pakai itu agak susah loh. Saya coba, Allah itu baik, tapi manusia berdosa, terus apa gitu. Fania ingat, masih ingat. Kapan-kapan saya ajak kamu Injil loh. Oh iya, tepuk tangan. Didukung kamu. Terus kadang ilmu semua macam itu sudah pakai. Akhirnya saya bilang,
Saya mulai Pak. Hari apa? Kan kita langsung tahu kalau dia tidak sesuai dengan kita. Akhirnya saya masuk. Karena ini kan kalau di ada tipe-tipe C1, C2, C3 ya. Kalau kita melihat orang yang tidak percaya, dia ini kusuk, dia ini Kristenan, dia Kristen ya setengah Kristen. Oh ini gitu ini Kristen sungguhan gitu ya. Wah ini biasa. Langsung saya buat kesimpulan. Saya langsung agak sedikit tembak. Pernah dengar tentang Isa Al-Masih? Enggak pernah. Nggak bisa. Nah, oh sudah saya cerita aja. Kan di kitab ada juga tentang Isa Al-Masih. Oh ya jalan lurus. Ya sudah, saya masuk. Saya cerita dari situ saya masuk. Akhirnya saya cerita. Dia adalah Juru Wilujeng. Kalau sampean percaya nanti selamat di surga, di bumi dan di akhirat. Amin. Gampang aja kita cerita. Karena kita harus cerita ke mereka bahwa dia adalah juru selamat. Betul, kita harus cerita. Dia kan begitu baik buat saudara dan saya. Injil itu adalah berita sukacita. Kenapa kita tidak mau cerita? Saya kasih cerita. Di grup saya, keluarga Manopo, se-Indonesia. Saya kasih ayat, saya kasih artikel. Yang lain pakai yang agamanya lain, dia protes ke saya, capri. Kenapa kok ini kan bau Kristen begini, kok dimasukkan di situ? Saya bilang, agak kasar. Kamu enggak lihat ah? Mereka kasih ayat sampai ada yang kursi, ayat meja apa semua loh masuk di situ. Kenapa? Kamu itu protes itu loh. Saya bilang, dia Kristen, sama-sama Kristen. Harusnya kamu sedih enggak mereka masuk neraka semua loh. Saya kasih tahu ini kebenaran. Berita sukacita, kenapa kamu enggak berani takut? Kenapa harus takut? Oh begitu ya? Berubah. Oh begitu ya? Tidak usah takut. Kita yang masuk surga, mereka tidak ikut ya kamu kan kasihan tuh. Kita cerita. Apa salahnya saya cerita begitu? Tidak ada yang salah. Iblis buat kamu takut. Oh begitu ya? Akhirnya begitu-begitu. Ya sudah. Kita kadang harus berani. Ada teman saya di PPA bilang gini. Saya biasa ikut tahlilan. Oh, terus gimana Pak Arik? Saya cerita pas itu, Pak Arik Nasrani ya? Iya, cuma sendiri. Oh, tak pikir ini kita. Oh, enggak. Oh, tapi ada yang pengajar juga. Oh, tapi kita sama kok semua. Berani dulu. Oh, enggak sama Pak. Enggak sama, jalan semua beda. Kita tujuannya mungkin tujuan sama tapi caranya lain jalannya. Saya mau ikut sama orang yang ke luar negeri, yang sudah pernah ke luar negeri. Yang belum pernah ke luar negeri, saya tidak percaya sama dia. Kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus dari surga. Terus turun ke bumi, saya percaya dia. Oh iya betul juga ya. Banyak orang tahlilan, banyak kan orang, cuma dia sendiri tuh bersaksi loh. Orang yang lain, iya betul juga ya. Ya itu. Kalau kami begitu sih. Nah, dia sudah ini yang Tuhan mau. Kairos ini kesempatan kita gunakan. Di kuliah, tempat bekerja kita cerita. Kadang-kadang saya Tuhan, kapan aku mau cerita ke orang ini? Tukang bangunan, saya cerita juga. Lagi rehab ke tempat kamar mandi kapan hari di kantor. Ya Tuhan gimana cerita? Saya cerita. Karena iblis tidak mau kamu cerita itu.
dia meresponi begitu? Karena dia bertolak belakang. Karena firman Tuhan bilang apa? Bagi orang yang akan binasa, kita ini bau bangkai. Kalau saya pernah terjemahkan bebas. Tetapi kalau bagi kita, bagi Allah kita, orang-orang percaya kita bau yang harum. Saya bilang, Kairos ini kesempatan ini kita akan menuai loh. Itu yang dicatat, kita dicatat, oh angel pimpin pujian. Luar biasa, catat. Kan ada syarat-syarat kalau di pertandingan itu, kalau melakukan kecurangan didiskualifikasi. Mungkin kita melayani tapi di belakang layar kita melakukan kecurangan. Ada suatu dosa dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Nah, itu. Jadi yang pertama kita harus baca Alkitab, kedua sesuai panggilan Tuhan, yang ketiga kita harus mengembangkan potensi kita. Potensi kita apa? Kita melatih keahlian kita. Di Amsal bilang, tajamkan mata senjatamu, mata pedangmu. Itu berbicara apa? Berbicara keahlian kita. Itu kita harus cari, tanya potensimu apa? Kemampuan, bakat, potensi, sampai jadi keahlian. Kita garap terus, latih terus, berhari-hari, sampai kita menjadi ahli di bidang itu. Saya waktu kerja di Telkom dulu, umur 17-18 tahun. Ya masih kontraan. Ada insinyur umur 21 tahun dari Amerika. Dia pasang sentral Telkom itu, kan ada panel-panel kecil ya. Terus ada kawat-kawat kecil berapa mili gitu ya. Warna putih, hitam, merah, biru, hijau, macam-macam. Saya bilang, Mister, saya bantu. Oh no, gak usah. Dia masang sendiri loh. Itu punyanya satu kabupaten dia pasang. Dari dia mal sendiri, sampai dia pasang kabel-kabel sendiri. Saya bilang, kok bisa ya? Mister ini jadi ahli. Kami kalau mulai dari sejak dini, sekitar 9 tahunan, kalau kita udah dapat potensi di sini, kita akan disekolahkan di situ terus sampai ahli. Masih muda sudah ahli. Kalau kita semua pelajari semua, bahasa Indonesia, tematika, PPKN, agama, itu dari SD sampai perguruan tinggi loh. Nggak salah diulang-ulang, tapi maksudnya waktunya itu loh. Saya pelajari pendidikannya orang Israel. Mereka langsung kepada penerapan. Jadi mau kembali ke kehidupan seperti biasa. Belajar apa? Masak, cocok tanam. Anak-anak kecil ikut. Goreng-goreng. Pelajaran itu sudah di sekolah aja, di sekolah belajar di sekolah. Mumet sudah. Terus pulang bawa lagi di sekolah, di rumah belajar lagi. Akhirnya setelah lulus, mari ada anak saya tanya, kamu SMK? Iya. Jurusan apa? Jurusan ini. Kalau aku tanya, aku seorang HRD atau manajer, saya bilang, semua perusahaan saya menerima semua apa aja yang kamu punya, saya terima. Kamu mau lamar apa? Keahlianmu apa? Apa ya? Kayak apa? Kita sendiri tidak tahu kemampuan kita. Kita harus tahu kemampuan kita. Kalau kita tahu ini, kita latih terus. Itu saya bilang momen itu, Kairos itu, gunakan dengan baik. Jangan lalukan. Terus kita sudah cukup. Latih terus. Tambah lagi, upgrade lagi. Betul-betul kita memang sudah tidak bisa dicapai yang lain. Karena sudah penuh dengan firman Tuhan juga. Ya, itu Sema Israel. Sema Israel. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dikatakan berulang-ulang.
Katakan kepada anakmu pada waktu dia tidur, bangun, berdiri, berjalan, taruh di atas pintu, taruh di atas tembok, kasih di tangan, kasih di kepala firman Tuhan itu. Berulang-ulang. Kadang-kadang anak saya ngeluh, wah papi suruh baca Alkitab, dia yang suruh ini. Tapi hasilnya kamu akan lihat. Warisan terbesar kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Jadi saya selalu bilang ke kita, yang pertama bagaimana kita menggunakan kairosnya Tuhan, baca Alkitab yang banyak. Sediakan waktu, baca. Di rumah, di tempat, baca lagi, banyak. Nanti kamu akan dibuat berhasil. Yang kedua, kamu apa? Yang kedua apa? Hidup sesuai panggilan Tuhan. Kamu tanya Tuhan, aku di mana Tuhan? Yang ketiga, kembangkan potensimu. Jangan tidur-tidur. Iya, waktu saya ngajar di kelas SMP, kita kan ada kelas-kelas ya. Selama liburan 2 minggu ngapain? Makan, tidur. Terus bangun, tidur lagi. Lah, 1 minggu, 2 minggu. Iya, aduh. Kalau saya Tuhan, saya jengkel lihat kamu. Bukan jengkel, jengkel. Jengkel. Istri saya bilang jengkel. Kalau maksudnya lawan dari jengkel apa? Jengkel. Maksudnya wengkel sekali gitu loh maksudnya. Saking jengkelnya. Aku kasih kamu potensi luar biasa, kamu nih nak bobo terus itu. Jangan nak, Hamzah bilang kamu nanti jatuh miskin. Betul loh. Jadi jangan heran kalau anak-anak kita yang suka baca Alkitab dipakai Tuhan karena mereka sudah terbiasa. Oke, kita bangkit berdiri karena waktu. Mari kita bangkit berdiri. Main musik. Aku ingin nyanyi lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu. Satu lagu lagi aja. Tahu ya? Lupakan yang telah lalu. Mengarah pada tujuan. Ini lagu yang menggerakkan kita. Purpose apa? Purpose of life. Different purpose life. Ya. Coba kasih nada sih. Kasih nada gue. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalam. Sekali lagi, kita nyanyi bersama. Ku kan setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Angkat tangan. Mau setia dan panggilan.
dalamku. Haleluya. Ya, kita harus banyak kembangkan potensi kita. Kita tutup mata, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya menggunakan kairos waktunya Tuhan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berikan kami kemampuan untuk kami terus mengembangkan. Kami berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Oh Tuhan, semakin banyak kami baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan berikan hati buat mereka Tuhan untuk suka baca Alkitab. Mengerti kehendak Tuhan, mengembangkan potensi mereka. Tidak dininakbobokan oleh hari-hari ini, zaman now, generasi Z, HP yang kadang-kadang menjadi suatu bumerang, menjadi suatu yang jahat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan pulang, biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan memenuhi kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Ya, sebelumnya makasih buat Kak Ferry yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Pengumuman hari